Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardi Febrian, mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak positif dan dampak negatif teknologi bagi pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, kita sering jumpai adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Seperti yang sering dilakukan oleh guru atau dosen, yaitu mengkombinasikan alat teknologi dalam proses pembelajaran. Namun demikian, teknologi itu tidak hanya mendatangkan manfaat positif, melainkan juga akan dapat mendatangkan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan perilaku, etika, norma, aturan atau moral kehidupan yang bertentangan dengan etika, norma, aturan, dan moral kehidupan yang ada pada masyarakat. Pada pembahasan ini, poin yang pertama yaitu perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Menghadapi abad ke-21, UNESCO 1996 melalui jurnal The International Commission on Education for the 21st Century merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan seumur hidup yang dilaksanakan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu learning to know, belajar untuk menguasai pengetahuan, learning to do, belajar untuk mengetahui keterampilan, learning to be, belajar untuk mengembangkan diri, dan learning to live together, belajar untuk hidup bermasyarakat. Untuk dapat mewujudkan 4 pilar pendidikan di era globalisasi informasi sekarang ini, para guru sebagai agen pembelajaran perlu menguasai dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Menurut Rosenberg, 2001 halaman 8, dengan berkembangnya penggunaan TIK, ada beberapa pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu A. Dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. B. Dari kelas ke online atau saluran. C. Dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan lain sebagainya. Interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, dan juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Poin selanjutnya yaitu pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Perkembangan dan penerapan teknologi informasi juga bermanfaat untuk pendidikan, antara lain A. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet dan lab komputer sekolah dan lain-lain. B. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. C. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung, namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. D. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dulu, ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh harus dianalisis dan dihitung secara manual.
Namun setelah adanya perkembangan iptek, semua tugas yang dahulunya dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi suatu yang mudah untuk dikerjakan, yaitu dengan menggunakan media teknologi seperti komputer yang dapat mengelola data dengan memanfaatkan berbagai program yang telah diinstal. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dalam bidang pendidikan, tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Salah satu contoh yaitu penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak, tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya kalau dilakukan secara manual. Tetapi, dengan perkembangan teknologi, semua itu dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Di samping dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek, juga akan muncul dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan iptek dalam proses pendidikan, antara lain 1. E-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. 2. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, seperti pornografi, game online. 3. Peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. 4. Pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. 5. Tindakan kriminal cybercrime. 6. Menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa, mahasiswa, maupun pengajar, guru, dan dosen. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.